Anda ikut pertama, jangan sampai terjadi kedua. Kalau Anda sudah ikut yang kedua, Pasti pesan ada ketiga. saya adalah jangan sampai yang ketiga. Kalau Anda sudah ikut yang ketiga juga, jangan sampai yang keempat. Pokoknya intinya tobat lah gitu loh. Iya. Kan dikasih cobaan Kalau terus. masih gitu. begitu terus, ya berarti Anda memang demam. Halo guys, sebelum video ini dimulai, Jangan lupa subscribe channel kita. dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya. Udah, langsung mulai aja. Kelamaan loh. Indonesia Millennial. Oke guys, kembali lagi ke channel kita Indonesia Millennial. Kita Berapa kali aku ya? Ini baru kedua kali lah ya bro. 5 kali gue. Apanya? Sini aku. Baru kedua 12 kali tadi. Oh iya. Nah, ini kita lagi mau bahas karena banyak yang lagi booming. Lagi booming di Banyak semua korban. sosmed lagi kan. Gila semua ahli mama, ya kan? Investasi bodong. Investasi bobo. Tapi sebenarnya ahli mama itu ada beneran yang asli. Oke. Ini ahli mama palsu. Oh, ini palsunya. Ada yang asli memang. ada yang asli. Itu dalam namanya Itu grupnya Alibaba, ya. Memang ada. Ada yang asli. Pasti. 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 Itu sudah di make share oleh Alibaba. Itu aku belum tahu. Nah, kamu katanya dia kalau dia ngomong begini dia sudah banyak. Searching gitu. Oh, oke. Enggak searching amat, cuma oke. Gini coba. loh, karena kita lihat beberapa lebih tepatnya seminggu inilah ya. Itu banyak orang yang terlalu bucin sama Ali Mama. Terlalu semuanya dikasih. Terlalu enak tinggal tap Karena gitu aku ya. punya banyak temen itu juga begitu bro. Oh iya. Iya. Gila loh. Iya memang. Sukanya itu yang cepet instan. Tugasnya nggak ngapa coba klik klik klik. Ya saya kenal juga. Ya saya kenal. Banyak. Parah sumpah. Itu Oke. itu apa ya, gimana aku gak bisa ngomong sampai. Ya itu karena pandemik. Karena pandemik kan. Gimana bro? Banyak orang butuh Pandanganmu duit. gimana ini? Ini Ya. Alimama ini gimana sih? Alimama Oke. JD Union sampai apa? JD Jadi union. Union terus apa lagi tuh? Auto gajian. Auto gajian itu ada lagi. Lagi ya. Makanya aku juga bingung ya bro. Gajian dari dulu ya auto kalau kerja. Kira-kira pernah dengar nggak Abu Oke. Stefanus ini tentang Alimama? Soalnya kan bro kan udah dia seputar bisnis pasti lebih ngerti lah ya. Lebih banyak dengar Lebih lah. banyak dengar lah, karena Lebih teman-temannya ngerti, pasti betul, pebisnis juga. lebih ngerti, lebih banyak dengar. Nah, teman-teman mungkin awal-awalnya bisa ngeliat juga, mungkin di cek di atas ini ada nanti link kita kasih, itu linknya dari teman kita juga Bro Sigit. Dia sudah bahas banyak tentang Oh iya, musik kita Bro Sigit ya. Tanoko. Itu dia sudah banyak bahas sekali tentang mengenai Alimama. Kapan hari saya juga diundang di channelnya dia untuk membahas seputar tentang Alimama tapi di bidang hukumnya. Oke. Di bagian hukumnya, karena kebetulan aku kan juga ada pengetahuan basic di hukum. Nah, apakah itu bisa dijerat secara hukum dan lain-lain, itu ada juga nanti di videonya dari Bro Sigit yang kedua. Nanti coba teman-teman lihat aja di sini linknya. Nah, yang pertama aku mau ngomongin, mungkin aku kembali lagi ngomong turut prihatin bagi teman-teman semua yang mungkin Kena tipu. kena lah ya, kena hal ini, mungkin juga jadi korban, rugiannya mungkin miliaran. Tadi ada, kalau nggak salah, Ada info. itu infonya triliunan ya. Triliunan. Ya kembali lagi untuk Alimama dan semacam seperti itu kembali lagi itu nggak ada pernah easy money di dunia ini. Dan intinya simpel seperti itu. Oke. Harus tahu platformnya itu dengan jelas tuh seperti apa. Namanya investasi itu sudah pasti. Jadi begini, kemarin waktu ditanya sama Bro Siki juga, menurutnya yang salah seperti apa? Siapa yang salah? Ya. Dua-duanya menurut saya salah. Oke. Mau masuk itu juga berarti tahu itu investasinya sudah tidak benar dengan memberikan return yang kurang lebih sampai bisa 40 sampai 90% satu bulan. Itu kan sudah pasti udah nggak benar. Ya. Katanya deh temanku ngomongnya 130%. Ya itu satu bulan kan? Sebulan. Nah itu kan sudah pasti kan sudah tidak relevan. Dimana suatu bisnis apa sih yang bisa, mendingan orangnya yang memang butuh duit itu kredit paling cuma 1 sampai 2% satu bulan. Oke. Ngapain harus pinjam duitnya teman-teman untuk diputar-putar, olahin dari mana gitu loh untuk mendapatkan di era kayak gini loh ya, era pandemi ini semuanya resesi. Ya. Semuanya susah, semua bisnisnya
lesu. Oke. Nggak ada bisnis yang bagus lah aku ngomong. Ya ada, tapi nggak semua bisnis itu semua bisa dibilang majority-nya drop, hancur waktu era pandemi kayak gini. Gimana caranya bisa ngasih return 130%? Kecuali kapan hari jualan orang yang nimbun masker. Oke, tapi itu momentum juga Ya ya. itu kan momentum. Ya. Tapi nimbun masker pun emangnya Jadi masalah juga. jadi masalah juga Jadi masalah, kan. ya. Nah, karena nggak ada yang namanya bisnis itu. Bisnis itu kerja itu intinya harus capek. Nggak ada bisnis itu yang nggak capek, yang santai-santai nggak ada. Semuanya itu pasti capek. Even kita ngelihat kayak sekelas orang kayak Alibaba yang itu asli. Alibaba pasti asli kan, si Jack Ma Yeah. itu terbang 1 tahun mungkin bisa 400-an kali penerbangan flight. Berarti ada yang 1 hari dia terbang 2 kali 3 kali. Oke. Ya capek. Even sekelas Alibaba gitu loh. Nah, kalau kita ngomong Alimama, kembali lagi teman-teman, saya cuma minta ingetin teman-teman, bisnis money game itu atau ponzi itu sudah ada sejarahnya dari tahun abad lama banget. Udah memang dari Memang dulu, ada. memang ada. Dan memang pasarnya banyak orang suka. Oke. Isi money siapa yang nggak suka, betul nggak? Iya, betul. Kalian dikasih uang 100.000 sama kalian disuruh, ayo kerja dulu nanti tak kasih 100.000, kalian pilih mana? Tapi pilih nggak kerja 100.000. 100.000. Iya kan? Yes. Iya. Nah itu sudah pasti, walaupun sama-sama yang didapat sama, ya kan? Kalau misalkan kita ngomong, kalian mau mendingan tak kasih uang 1 juta, diem-diem kasih 1 juta, atau kamu harus kerja 1 harian, angkat beras tak kasih 1 juta. Mending Ya pasti diem-diem dikasih 1 juta. Diem-diem dikasih 1 juta. Iya, masuk Tapi akal. apakah itu Masuk akal. Nggak masuk akal sih. Ya kecuali orang itu beramal. Betul. Atau orang itu ada maunya kasih kamu 1 juta. Betul. Karena di dunia ini menurut saya hanya ada 2 orang yang memberikan uang. 1 beramal, 2 ada maunya. Ada udang di balik batu. Udah balik. Iya kan? Iya. 1 beramal, yang kedua ada maunya. Maunya apa? Kalau kamu kerja ya kamu kerja dengan rajin, kamu tak kasih uang. Betul kan? Oh, oke. Kalau kamu jadi salah satu distributor atau apapun ya kamu kerja dengan rajin ya kamu tak kasih bonus ya. Berarti itu kan pasti ada timbal balik gitu loh. Timbal balik. Kecuali yang keduanya beramal, memang orang memang benar-benar mau charity untuk kasih uang gitu loh. Nah, even kadang-kadang charity pun disalahgunakan maunya untuk pencitraan. Ya macam-macam. Aku ngomong, makanya aku ngomong tidak ada yang it's good to be true kalau misalkan kamu dapat isi money 80% sampai 130% ngomongin sama si Yosep, menurut saya terlalu lah ya, Nggak make terlalu sense lah ya. nggak make sense. Cuma kembali Berarti lagi, Alimama ini money game, Bro. Udah pasti. menurut saya ya, menurut Udah saya pasti pasti. Arisan berantai. Menurut saya pasti. Jadi teman-teman sobat milenial, kemarin saya juga ada sebut juga di Instagram saya, di YouTube-nya Obrolin Aja, itu kita ada bahas bahwa tentang bisnis yang bisa bertahan di era pandemi yaitu apa aja. Salah satunya memang saya sebut adalah digitalisasi. Digitalisasi bukan berarti Anda ikut money game yang berbentuknya digital. Mentang-mentang digital ya kan. Setahu saya klik-klik Digital langsung covernya digital. doang. Ya, Digital covernya kita doang. cari yang make sense gitu loh guys. Maksudnya cari make sense itu dalam artian mungkin nggak kita klik dikasih uang, mau nggak Mike? Diklik Mau, Mau mau banget nggak? dia. Ayo, jujur Mike. Mau, cuman belum ke prospek aja. Ayo. Wah? Mau lah gampang. Mau. Jangan-jangan kok banyak maling. Jadi apalagi kemarin katanya mengatasnamakan kayak nama-nama besar kayak yang di YouTube-nya Bro Sigit kemarin di channelnya dia ngomong ada pakai nama Alibaba, Iya. ada pakai nama Shopee, ada pakai nama Tokopedia, macam-macam. Lazada. Nah, itu Taobao kalau nggak salah. ya, itu Iya, tahu. kalau Iya, memangnya ada dia Tmall bisa itu. salah, dia memang itu melakukan itu memang itu salah, seharusnya yang nuntut nanti adalah nama-nama besar itu yang nuntut mereka. Dan itu sudah pasti Tapi nggak kok kabarin. berani ya, Bro? Ya berani bro, kalau misalkan uang 1 triliun habis itu masuk penjara cuma 5 tahun, 7 tahun ataupun Masih cuan. Ya cuan lah. Ya ini yang sering terjadi kan sama orang-orang yang pembuat money game. Paling penjara maksimum berapa tahun mereka? Jarang yang sekali namanya penipuan itu penjara seumur hidup. Oke, mending aku nipu. Ya habis itu yang kaya gitu. itu yang sering terjadi, tapi itu kan ya nggak bener lah guys. Itu otaknya Makanya kecil. nggak jadi Kalau ketembak nggak kena otaknya. ya makanya saya ngomong maksudnya apakah kesalahannya benar-benar dari orang yang pembuat money game juga enggak, kesalahannya dari dua Tapi gini, dua bro. pihak, bro. Nah, ini gini. Aku mewakili teman-temanku yang kan Kena. banyak yang ikut Ya. Alimama ini kan. Ya. Wah, bukan cuma 1, 2 tapi Ya. mereka itu ngerti, Bro.
mereka itu itu tahu kalau ini money game. Tapi Iya kan? Mumpung lagi momentum. Ya kan? Momentum. Habis itu momentum nggak ditaruh. Momentum ngilangin duit. Maksudnya gini. Ketika awal-awal semangat ya kan, tapi pas waktunya scam, semuanya padahal komplain. Nah ini lapor polisi lah, apa gitu. nggak bisa. Makanya jarang sekali money game itu laporan itu diterima baik ataupun ditanggapi. Karena mereka sadar kan masuk. Mereka sadar juga masuk. Mereka sadar tahu itu investasinya tidak ada OJK. Oke. Yang selalu Anggap dipakai aja- kan ini high risk high return, ya kan? Betul nggak? Bener, sama kayak Anda main forex lah. Main forex itu kan dari Bapepti ya kalau nggak Ya salah. kalau pokoknya kan ada Badannya ya. ya. Nah, gitu kan. Bapeti ya betul. Nah, kalau misalkan forex seperti itu kan sudah pasti high risk high return juga. Yes. Tapi sudah ada badannya yang Sudah mewadahi. terukur lah ya. Ya, tapi Anda sudah tahu Anda ikut main forex, Anda kemungkinan juga habis duit di situ. Ya. Yes. Tapi Anda juga kemungkinan bisa untung banyak di situ. Yes. Ya, Anda tahu resikonya satu sama lain. Ini saya bisa dapat return, ada kemungkinan saya juga ada loss. Oke. Jadi semua investasi seperti itu. Kalau nggak mau loss, saya ngomong nggak mau loss. Jangan untung. Jangan investasi. Jangan investasi. Udah nggak usah investasi, taruh aja di tabungan. Tapi kemakan inflasi pasti ngomong. Ya. Ya tapi kan kemakan inflasi Pak, kayak gini. Mending kemakan inflasi daripada kemakan yang lain. Betul. Betul loh. Daripada kemakan alimama. Nah iya, kalau makanya saya bilang kalau teman-teman untuk mau investasi dan lain-lain bener-bener cerdik gitu loh. Maksudnya smart lah, be smart guys. Smart in pay, Betul. Kalau itu bukan bro, Oh, bukan bottom. Bukan, makanya smart in pay, smart Iya, in saya pay. bela ini. Oh iya. Iya. Memang kadang-kadang Ini kita nggak lagi jelek nih, maksudnya Enggak, itu. iya, kita hostnya obrolan aja memang. Ya karena lagi banyak ya, lagi banyak yang lagi booming, Lagi hits ya kan, beritanya. lagi hits sampai ada yang mau laporin polisi. Banyak teman-temanku sampai lapor dan segalanya. Ya cuma aku mikir ya, memang apa karena Gini loh. pandemik kayak begini. Ya itu orang makanya lagi bingung. makanya saya bilang saya kasih turut prihatin pertama karena di tengah kondisi kayak gini juga pandemi kok masih ono sing tega sih. Kamu pernah ikut nggak? Aku Money ikut. game? Aku dulu pernah. Pernah aku. Aku pernah. Aku dulu pernah. Karena Saya juga pernah dulu kan. Yang dulu loh, yang karena gini, kunci-kunci. Oh bukan namanya ya? Ya? namanya orang menurut saya kalau di depan itu dikasih tempe di meja makan nggak ada orang, mungkin masih mau mikir mau makan atau enggak. Tapi kalau di situ sudah tahu, di situ tulis tuh Wagyu punyanya let's say Chef Gordon Ramsay sudah disiapkan, wih bagus. Orang nggak ada 5 menit, 10 menit, 30 Makan. menit. Kayaknya punya aku kayak gitu. Kayaknya punya gue. Ya itu kan kayak enak lah. Nggak tahu di dalamnya ada racunnya nggak, moro-moro dikasih racun ternyata dimakan. Ya intinya sih sama kurang lebih. Tapi dari itu saya belajar, maksudnya kita belajar untuk main game. Anda mencoba berarti Anda belajar. Saya selalu kasih kapan hari ke staff saya pernah ditanyain, Pak, Bapak pernah ikut money game nggak, sama kayak pertanyaanmu Zat? Dia tanya, pernah main money game nggak? Pernah. Terus Oke, Pak? pernah sih, Iya, tanya, terus gimana Pak? Ya lose. Terus ya besoknya saya ada money game ikut lagi nggak? Pernah ikut lagi. Jadi saya nggak cepat teman sekali. iya, Pak, jadi ya? saya Nggak pernah sekali. jadi saya pernah ngomong kayak gini loh. Anda ikut pertama, jangan sampai terjadi kedua. Kalau Anda sudah ikut yang kedua, Pasti pesan ada ketiga. saya adalah jangan sampai yang ketiga. Kalau Anda sudah ikut yang ketiga juga, jangan sampai yang keempat. Pokoknya intinya tobat lah gitu loh. Iya. Kan dikasih cobaan Kalau terus, masih gitu. begitu terus, ya berarti Anda memang demen. Anda bucin sama money game. Sudah tahu disakitin, tetap aja terus. Saya percaya saya bisa sukses. Belajar ya kan? Tetap belajar. Intinya sukses tuh kerja keras guys gitu loh. Kerja, cari duit itu bangun pagi, Ya, jadi- kerja begitu loh. Bangun Jadi pagi, semua buka memang alimama. itu maksudnya wajar lah ya, karena siapa sih yang nggak tergiur ya. Ya. Tapi kalau kita udah punya pengalaman zaman dulu itu, udah punya pengalaman yang nggak mengenakan, kita bisa belajar dari sana supaya kita itu nggak jatuh lagi. Nah terus misalkan yang cewek-cewek ini yang paling sering sebenarnya kena itu cewek-cewek itu, setahu saya Biasanya. datanya. Cewek itu datanya paling sering kena itu karena apa? Biasanya Nggak cewek tahu itu apa-apa. pingin something, dia pingin begini. Kalau cowok itu biasanya kan punya rasional, Oke. doing rasional ya. Oke. Tapi kalau cewek itu kalau money game biasanya mereka itu akan lebih berani karena mereka merasa Teman. Yang ngajak teman, bagaimana? satu ngajak teman, tapi dia ngerasa ini isi money, aku bisa belanja untuk duit untuk belanja dan lain-lain. Tapi kalau cowok itu biasanya
lebih ada rasionalnya. Oke. Tapi ini memang data banyak cewek juga yang memang kena money game, bukan cowok tok gitu loh. Iya. Jadi semua cewek cowok, dan itu memang sasarannya adalah satu, negara berkembang, dua adalah orang yang populasinya dirasa memang kebanyakan uang. Oke. Itu yang paling jadi sering sasaran ponzi untuk negara yang akan diponzi. Indonesia salah satunya sih. Ya, negara berkembang kan. Gitu. Karena secara education lebih rendah, habis itu dia punya dream banyak, dia pengen dapat duit banyak, itu kan di situ. Yang kedua, biasanya income tinggi ya dia merasa itu gambling. Ya. Ya, ada yang seperti itu. Jadi jangan bawa sakit hati kalau sekarang mau dituntut-tuntut ya percuma. Menurut saya, Karena sudah tahu resikonya di awal juga. ya yang ketuntut, yang paling dituntut masuk, kalau pidana kan cuma masuk penjara. Emang bisa tak? Itu dituntut. Masuk penjara. Enggak, maksudnya Uang balik. Iya. Ya mungkin bisa, tapi kalau uang balik nggak bisa. Uang balik nggak bisa. Oke. Uang guys. balik susah. Jadi kalau Pahami. misalkan uang balik, aku ngomong nggak bisa, kayak berat lah. Mereka sudah terorganisir. Mau uangnya udah dilarin kemana-mana kan. Gitu. Nggak bodoh lah, mereka nggak udah bukan orang bodoh lagi. Orang pengalaman Iya. sudah yang bikin. Pasti bukan orang yang baru yang bikin. Paling nanti itu ujung-ujungnya ada nama seseorang yang dipakai, habis itu orangnya itu nggak akan transfer ke orang itu langsung, mungkin tarik tunai. Tarik tunai sudah gimana cara mau ngeceknya? Nggak Iya. bisa. Kalau tarik tunai habis itu nanti Ya nggak bisa kan? Nggak bisa. Udah tarik tunai dikasih ke orangnya, dia dikasih percentage, ya kan? Kalau tadi kenanya misalnya triliunan, Dipecah-pecah. dia pelan-pelan tarik tunai, boleh kan tarik tunai terus? Ya, Walaupun boleh ada tarik tunai. limitnya pun kalau dibagi rekening segitu banyak ya tetap hilang habis Iya. juga. Betul. Pasti Banyak nggak ada temanmu yang nama. kena alim mama? Ini Iya. mungkin Banyak siapa ya? ya? Banyak juga. Banyak, temanku banyak sih. Temanku banyak. Nah, makanya Cewek-cewek sih- banyak nggak yo? Hmm? Cewek-cewek banyak nggak? Nggak, maksudnya teman-teman cewek-cewekmu ada yang kena juga? Nggak tahu. Itu banyak rata-rata kalau itu banyak teman cowok ya. Tapi kalau money game sama investasi, saya mau tanya sama teman-teman kembali lagi, anak-anak milenial tuh kadang-kadang masih nggak ngerti apa bedanya money game sama investasi. Anak-anak milenial, karena Oke, anak milenial betul. itu Sasaran Bu. menurut data itu anak-anak milenial tidak paham tentang investasi. Dikira money game itu investasi. Ya, jadi itu yang serba salah kadang-kadang, dan akhirnya membuat Memang investasi investasi sih bro. Tapi bodoh. bodoh. Tapi bodoh. Kalau katanya tadi investasi bodoh. Bodoh. Ya, jadi memang itulah ya. Jadi pelajaran buat kita jangan Tergiur, gampang tergiur. gini loh. Tergoda. Saat pandemik ini tuh otomatis kan jauh lebih semua kerjaan itu nggak gampang kayak Soro. ya lebih susah lah ya. Betul. Lebih cerdas dikit gitu loh. Bukan Ya. teman-teman bego gitu ya. Cuman mungkin ada pengalaman yang karena gak enak sama temen ya kan. Betul. Ya tapi lebih mikir jangan sampai uang yang sudah kita ini uang cari susah di saat Betul. pandemik, Anda pengennya itu pengen gampang tapi malahnya akhirnya tambah Habis. Itu pokoknya pembelajaran lah untuk teman-teman yang mungkin kena. Saya rasa ini pembelajaran yang baik supaya teman-teman juga bisa untuk nggak ngulangi lagi. Ya itu pembelajaran, karena paling penting itu pembelajaran itu. Kalau nggak tahu kan. Ya paling penting kan tahu. Terus pasti tanya lo, terus taunya ini money game atau enggak, itu gampangannya gimana? Udah Ya. bikin aja. Ini kan ya. Ya. Jadi kan tanya money game itu gimana sih kok? Money game itu pokoknya 1 bulan return sudah nggak normal di atas 30% itu sudah di atas pasti. 30% itu money game. Lebih dari 40% kan ya? Kalau menurut undang-undang ya? Ya enggak, 30% itu sudah 30%. pasti money game. Oke. 30%. Lebih Di dari bawah 30%. di bawah 30% masih dilihat-lihat. Kalau dia menjanjikan return itu pasti net 1 bulan pasti Sekian gitu ya. sekian, di bawah 30% pun. Pokoknya ini gini, menjanjikan return pasti di atas deposito. Deposito itu kan kalau nggak salah Indonesia itu sekarang kan kurang lebih 7% lah paling. 5,75% gross 1 tahun. 1 tahun. Berarti 1 bulan itu netnya kurang lebih sekitar 0, something. Ya. Anda lebih dari itu belum tentu termasuk money game ya. Tapi kalau menjanjikan mungkin returnnya itu nggak make sense dari bunga kredit. Kita ngomong dari bunga kredit itu kan kurang lebih 1 sampai 2% 1 bulan. Lebih dari itu harus lebih, berarti itu aset yang beresiko, itu investasi yang beresiko.
Karena nggak mungkin uang Anda dipinjam, Anda dikasih uang 30%. Itu namanya balik itu cuma gali lubang Gimik untuk lubang, lah, gimmick. gimmick. Pokoknya di atas itu aja sudah aset yang beresiko Iya. untuk investasi. Nah, kalau ditanya lu berarti saham, kalau misalkan aku satu saham aku bisa dapat 1 bulan 100%, itu apakah money game? Bukan. Tadi kan saya bilang kalau memberikan pasti fix. Itu yang jadi dikasih minimum return. Nah, jadi minimum return 30% sebulan sudah pasti itu money game. Kalau ada minimumnya ya. Ya minimum begitu kan. Even kalau misalkan kita beli satu franchise pun yang paling bagus pun tidak ada dia mengasihkan kata-kata pasti minimum 30% 1 bulan. Pasti mereka akan ngomongkan dengan berbagai term and condition. berbagai kalkulasi moderat, pesimistik, optimistik, potensinya gimana. Potensi bukan pasti fix. Kemungkinan besar dari historicalnya kita sekarang sudah berjalan mungkin berapa persen dapatnya, mungkin yang cabang paling bagus 6 bulan sudah balik modal. Nah, itu kan cabang paling jelek berapa paling lama balik modal. Ya, jadi tapi dia ngomong itu kan data dia berikan. Nah, kalau kayak gitu apakah dia mau money game? Bukan gitu loh. Yang dia mau money game itu sudah pasti kayak modelnya sudah pasti kamu nggak tahu jelas PT-nya siapa, ownernya juga nggak tahu siapa, produknya juga nggak tahu apa, terus hanya nggak duduk diam dapat duit lah. Ya duduk diam tap gini, gitu kan. Tap. Jadi lebih ke arah kalau money game itu udahlah nggak ada ceritanya orang itu duduk diam dapat duit. Ya. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Ya, gitu. Pasti butuh kerja keras. Betul. Ya kan? Butuh istilahnya itu ya kita harus berjuang. Itu bukan. Berarti paling masuk akal tahu untuk anak-anak orang-orang awam ini gimana taunya cara ini, maksudnya money game apa enggak ya dari logis enggak? Ya. Yes. Terus kalau bisa teman-teman kalau yang masih muda, biasanya itu kan sasarannya juga orang-orang muda, anak-anak SMA, anak-anak kuliah. Itu kan paling sering kena ya. Yeah. Anak-anak muda lah yang maksudnya masih under 30 itu biasanya masih sering kena karena pingin itu. Yes. Jadi akhirnya merasa ini dapat duit bisa gampang nih, tambahan uang jajan, malah jadinya buntung. Nah, please teman-teman juga kalau bisa harus tahu di situ, tanyalah ke orang-orang yang mungkin sudah mungkin ada usia, mereka itu kasih saran pasti gitu loh. Ya. Ya kalau mau untung banyak, mau hasil banyak ya kerja keras. Iya. Nggak bisa semakin santai semakin gede, nggak bisa klik. Kalau klik lama-lama yang gede ototnya yang di sini loh, jari Anda. Klik. Ini bukan besar. rekening. Ya aku. Betul. Jadi kalau bisa sih teman-teman please hati-hati. Hati-hati lah ya. Karena ini habis ini banyak lagi Pasti, bro. kalau nggak salah soalnya mereka tuh ada siklusnya kalau nggak salah. Mereka tuh siklusnya kalau nggak salah selang 6 bulan ada nanti yang besar lagi. Ini pasti ada lagi karena zaman dulu ya. Makanya yang namanya ya. arisannya berantai. Karena makanya ada istilah kan tunggu 6 bulan maka lupalah semua kejadian itu. Betul. Nah, biasanya seperti itu. Jadi please untuk teman-teman Be be careful. careful. Nah, itu ada nanti ada kalau nggak salah ada yang selain itu ada namanya coin, whatever lah itu ya. Dragonfly. Itu macam-macam lah namanya. Dragonfly lah. Kalau dari beritanya sih ada itu. Waduh, tapi bukan masuk di Indonesia. Katanya sih kayak Itu biasanya ponzi-ponzi paling banyak itu dari negara tetangga tuh yang buat tuh. Ya benar, ini di negara tetangga. Iya. Ya, aja ya. Negara tetangga itu. Ya, itu Itu bahaya tuh. Makanya hati-hati lah guys. Kalau bisa yang investasi under OJK ya kan. Ya, betul. Ya, betul. Kenapa kok tetap Oh, enggak apa-apa. kebiasaan tangan nggak bisa dibuka dimasukin. Kebiasaan suka lepas rating loh guys. Enggak. Buka resleting tangan. Kebiasaan suka buka resetting. Tapi harusnya resettingnya tuh gini biasanya ya. Gini kan ya. Ya kan daripada uang yang cowok-cowok uangmu hilang kan. Ya Buka kan? resettingnya begini dari belakang. Ini bukan resetting. Resetting buka. Ini lagi bikin konten loh. Oh iya. Lagi bikin konten ini. Kadang-kadang kita Maksudnya
maksudnya Tetep itu, kok Tetep maksudnya Bro Stefanus itu Ya. teman-teman daripada uang hilang 3 juta, 5 juta, 10 juta. Bukan Mending resetting. buka SWB aja Bang. bukan ini bukan resetting itu anggapannya buka pikiran habis itu coba untuk dipikir-pikir. Maksudnya uangnya itu dibuka, dimasukin di sini. gitu loh. Ya, pikiran. Gitu loh kan. Pikiran ngeres. Memang enak kan? Enak ya paling ngomong di IDM itu paling enak ya. Makanya paling enak di IDM. Sudah jam pulang ya? Sudah Iya. jam pulang ya? Karena kalau diobrolin aja dia pasti ngomongnya nggak bisa selepas ini ya. Bisa, cuma kan Iya. kita kan beda kontennya. Jadinya Iya. kan kita kalau itu kan lebih. Kalau lebih Kalau di situ bintang tamunya kabur nanti di sana. di sini lebih seneng ya. Iya, di sini kan Lebih enak lost. sama Lebih teman. lost ya? Lebih lost down. Jadi lebih seharusnya ya soal Stefanus ya lebih ini ya. Kita mau lebih parah lagi. Tunggu di video channel berikutnya. Oke deh kalau gitu ya. Oke. Itulah apa namanya tadi apa yang kita bahas. Sekilas tadi, informasi sekilas tentang informasi. supaya hati-hati lah supaya teman-teman lebih tahu tentang investasi bodong. Ya, oke. Jadi lebih hati-hati lagi. Hati-hati. Tanya Jangan sampai orang, terjerumus. Betul. tanya orang, tanya pakar. Jangan pakar Jangan pakar money game. Money game. Iya. Habis semua sampai rumah-rumah. Banyak kok itu nanti kamu lihat di teman-teman lihat di channelnya Bro Sigit. Ya, Itu cek nanti di juga sana. di Karena ya itu salah satu Bro Sigit itu menurut saya dia bukan seorang pemain money game, dia juga bukan apa terlibat di dalamnya, tapi dia bisa posisinya netral. Iya, Betul. netral. Betul. Kalau memang ini good, di waktu pertama kali pun dileleh ini good ya good, kalau belum tak ini ada peluang untuk scam dia masih akan cerita juga. Ya, kan? karena si Bro Sigit itu punya saya tak kenal dia itu dia sebelum Bitcoin, sebelum cryptocurrency dia itu pemain forex. Dia juga pemain saham. Dia nekunin pokoknya investasi itu dia nekunin gitu loh. Jadi dia juga kripto. Jadi dia tahu oh ini kripto pun banyak scam kan. Ya, tapi Kripto itu kan banyak scam juga, nggak cuma apa namanya Itu abal-abal, abal-abal abal-abal. banyak kripto scam juga banyak. Terus investasi yang lain-lainnya forex yang bodong juga banyak gitu kan, yang mungkin teman-teman kemarin sempat gempar mungkin 6 bulan 7 setahun lalu ya. iya ada ya Ya setahun itu lalu. makanya itu kan juga sempat gempar. Nah, jadi Tapi Betsy itu suka yang bodong-bodong. Udelnya bodong. makanya saya bingung. Kok tak pikir suka yang bolong-bolong. Suka yang bolong-bolong. Lah ya udah bodong. Bodong-bodong ya. Biasanya suka yang jemblung terus bodong. Jemblung terus bodong. Oh iya. Terus bolong. Besi Terus sampai pas udah cuma bolong. ketawa-ketawa tipis. Awas kamu ya. Nanti bisa ke Yohana nanti ini lama-lama kan. Aku belum nyasar ini. Iya, nanti kapan-kapan lah kita sasar ke Yohana karena Yohana nanti kita hajar lagi lah, Bro. Oke. Ya. Itu aja dulu teman-teman semuanya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Mudah-mudahan informasi ini sangat berguna buat teman-teman milenial. Ya. Yes, oke. Betul sekali. Sampai di sini dulu. Oke, bye-bye. Jangan lupa untuk like dan komen. And share. Jadi guys, buat kalian para cowoknya, nggak usah mempedulikan cowok-cowok di sini. Kalian cukup melihat kita para eksis cewek-ceweknya. Dan jangan lupa subscribe Indonesia Milenial.